Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita melanjutkan makna dan arti secara hakikat syair tanpa waton. Duh polo konco priya wanita, aja mung ngaji syariat bloko, kur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara. Wahai teman-teman kawanku semua, baik laki-laki maupun perempuan, janganlah belajar atau mengaji di tingkat syariat saja. Nanti belakangnya akan sengsara. Begitu. Nah, lanjutan syair ini kemarin sudah kita bahas. Ini ada kelanjutannya bahwa yang namanya belajar atau meningkatkan ibadah itu harus, ya, bahwa di setiap kita mendengarkan khutbah Jumat misalnya, itu khotib mengatakan marilah kita meningkatkan ibadah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah suatu perintah bahwa kita ini untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah. Maksudnya apa? Meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah ini tidak hanya sekedar secara kuantitas, ya, selalu berjamaah ke masjid, terus kemudian menghadiri majelis-majelis taklim dan sebagainya. Kuantitas ibadah kita tingkatkan. Yang dulunya mungkin belum pernah melaksanakan puasa Senin Kemis untuk meningkatkan ibadah, terus kemudian sekarang melaksanakan ibadah sunnah puasa Senin Kemis, itu bagus. Secara kuantitas bagus, memperbanyak ibadah-ibadah. Tapi kita jangan lupa bahwa ibadah kita itu juga harus ditingkatkan secara kualitasnya. Ibadah kita menyembah Allah, contoh misalnya sholat. Yang namanya menyembah itu seharusnya antara yang menyembah dan disembah dan yang disembah itu harus ketemu. Nah, secara hakikat seperti itu. Jadi contoh misalnya, satu contoh ibadah yang sudah kita laksanakan setiap hari, sholat. Yang namanya sholat itu bagaimana kita benar-benar bisa khusyuk, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Oh, yang penting saya sudah sholat. Nah, itu kan namanya tidak meningkatkan ibadah. Jadi apalagi kita usianya sudah, bapak-bapaknya, saya ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, ya, 50 lebih, ya, ada yang 60 tahun. Kalau ibadah sholatnya seperti itu terus, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita? Karena dalam sholat, contoh, itu ada 3 hal yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Yang pertama adalah fi'liyah, sholat secara fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Fi'liyah itu adalah suatu tindakan badan waktu kita dalam menjalankan sholat. Apa tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang kita laksanakan, termasuk takbir, rukuk,
i'tidal, sujud, tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya, itu adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan zuhir badan kita, ya, secara fi'liyah, dilakukan secara zuhiriyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat itu ada yang namanya qauliyah. Qauliyah itu adalah ucapan atau doa-doa, bacaan-bacaan yang kita ucapkan di dalam sholat. Waktu itu kita ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu kita sujud juga membaca bacaan-bacaan sujud. Waktu kita berdiri juga membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan qauliyah dalam sholat. Nah, selanjutnya yang paling penting dalam sholat adalah qalbiyah, hati. Hati kita di mana? Ya, jadi waktu ke sholat itu kita menggabungkan 3 hal, yaitu fi'liyah, pekerjaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Yang kedua adalah qauliyah, bacaan-bacaan dalam sholat. Dan yang 3, yang terakhir adalah qalbiyah, hati kita. Usul nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, karena disinilah kuncinya bagaimana kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar gerakan, ucapan, semua hafal. Kita nyuwun sewu, maaf, dulu sejak kita sekolah di madrasah kelas 2 madrasah atau mungkin kelas 1 madrasah, sudah diajarkan oleh para guru-guru madrasah itu bagaimana rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya sholat, yang membatalkan sholat, ya. Ada syarat sholat itu ada 8, rukun sholat itu ada 13, yang membatalkan sholat itu ini ada 12. Itu semua sudah kita pelajari semua waktu kecil, waktu kita kecil. Kita sekarang usianya sudah 40, 50 tahun, 60 tahun. Masa kita belajar itu terus? Terus kapan kita meningkatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita benar-benar khusyuk dan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berfirman, "Anta butullaha ka'anna tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Ketika engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kamu seolah-olah itu melihat Allah. Seakan-akan kamu itu melihat Allah. Jika itu tidak bisa kamu lakukan, kamu tidak bisa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, itu tidak bisa, maka kita harus punya pikiran, punya hati, kalau dalam kalbu kita, bahwa sebenarnya Allah itu melihat kita. Nah, ini. Nah, masalah khusyuk dan tidak khusyuk ini tidak hanya sekedar tidak harus memahami semua arti-arti dalam bacaan-bacaan dalam sholat, tidak harus. Yang penting adalah kalbu kita, karena yang namanya khusyuk atau tidak khusyuk itu adalah tergantung dari kalbu kita. Kalau kita harus memahami semua bacaan-bacaan dalam Al-Quran, berarti orang-orang Arab sana, orang-orang Timur Tengah yang memang setiap harinya pakai bahasa Arab, mestinya dia lebih khusyuk dong, pasti khusyuk karena dia memahami semua makna-makna, arti-arti ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan dalam sholat, karena dia paham dan tahu arti. Belum tentu juga, tidak menjamin, karena kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah itu melalui hati, melalui kalbu kita. Nah, begitu. Nah, dengan kita meningkatkan belajar dari ilmu-ilmu syariat yang sudah kita terima dari para guru, daripada ustadz-ustadz yang mengajarkan kita dari kecil sampai sekarang, marilah kita tingkatkan bagaimana kita
mengolah kolbu kita yang terakhir tadi ya, kolbiah kita, bagaimana caranya supaya sholat kita, ibadah kita benar-benar khusyuk dan bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa dipelajari dari kajian-kajian ilmu thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Itu sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.